wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rosita, saya dari Fakultas Hukum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang residivis dalam hukum Indonesia. Topik ini penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pemidanaan dan upaya negara dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Melalui video ini, kita akan memahami pengertian residivis, dasar hukumnya, jenis-jenis residivis, serta dampaknya dalam sistem peradilan pidana. Secara sederhana, residivis adalah seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana dan telah menjalani hukuman. Dalam konteks hukum pidana, residivis dipandang sebagai pelaku kejahatan yang tidak jera meskipun telah diberikan sanksi pidana oleh negara. Menurut doktrin hukum pidana, residivis menunjukkan adanya kecenderungan seseorang untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum sehingga negara memandang perlu adanya perlakuan khusus terhadap pelaku tersebut. Pengaturan mengenai residivis terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Pasal 86 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku yang mengulangi tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana yang lebih berat, yaitu sepertiga dari hukuman sebelumnya. Selain itu, terdapat juga pasal 487 dan pasal 488 KUHP yang mengatur jenis kejahatan tertentu. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana tertentu, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dan pelaku yang berpotensi mengulangi perbuatannya. Jenis-jenis residivis. Dalam hukum pidana, residivis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Residivis umum, 2. Residivis khusus, dan juga residivis antar kejahatan tertentu. Residivis umum yaitu pelaku yang mengulangi tindak pidana tanpa mempersoalkan jenis kejahatan sebelumnya. Artinya, kejahatan yang dilakukan kembali tidak harus sejenis dengan kejahatan yang pertama. Dan juga residivis khusus merupakan pelaku yang mengulangi tindak pidana sejenis, misalnya seseorang yang pernah dipidana karena pencurian, kemudian setelah bebas kembali melakukan pencurian. Dan juga residivis antar kejahatan tertentu. Dalam KUHP terdapat pengaturan residivis yang hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan, dengan syarat pengulangan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Penggolongan ini penting karena berpengaruh pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Residivis dan pemberatan pidana. Salah satu konsekuensi hukum dari status residivis adalah pemberatan pidana. Hakim dapat menambah pidana maksimum terhadap pelaku residivis sebagai bentuk respon atas pengulangan tindak pidana. Namun, pemberatan pidana ini tidak bersifat otomatis. Hakim tetap mempertimbangkan berbagai hal seperti jenis kejahatan, jangka waktu pengulangan, sikap dan penyesalan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tetap mengedepankan asas keadilan dan proporsionalitas. Dampak residivis dalam sistem hukum. Fenomena residivis menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum. Tingginya angka residivis dapat menjadi indikator bahwa pemidanaan belum sepenuhnya efektif dalam membina pelaku. Oleh karena itu, selain pemberatan pidana, diperlukan pendekatan lain seperti pembinaan narapidana, rehabilitas sosial, pendidikan dan pelatihan kerja, pendekatan keadilan restoratif untuk kasus tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat menekan angka pengulangan tindak pidana dan membantu mantan narapidana kembali ke masyarakat. Sebagai penutup, residivis merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang menunjukkan pengulangan tindak pidana oleh seseorang. Pengaturan residivis bertujuan untuk melindungi masyarakat
sekaligus mendorong pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan. Dengan pemahaman yang tepat serta penerapan hukum yang adil dan humanis, diharapkan sistem pemidanaan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.